Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 2 tentang Rakyat Riau Angkat Senjata. Jadi perlawanan Rakyat Riau terhadap VOC. Pada era kolonialisme, Belanda dibentuklah suatu kongsi dagang yang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau bisa disebut juga VOC. Nah, suatu kongsi dagang yang monopoli dagang dan hasil bumi Nusantara. Nah, di balik kongsi dagang yang dibentuk oleh Belanda itu yang VOC itu, nah rakyat Indonesia tuh nggak terima atas keserakahan VOC hingga terjadilah perang di mana-mana. Nah, salah satunya itu adalah rakyat Riau. Mereka juga nggak terima atas monopoli yang dilakukan oleh Belanda, sehingga mereka melaksanakan gencatan senjata yang sering disebut rakyat Riau angkat senjata. Nah, ambisi untuk melaksanakan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai macam daerah di Nusantara terus juga dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mengincar Kepulauan Riau. Nah, jadi di sini ada gambarnya VOC yang kayak menyuruh-nyuruh gitu ya rakyat Riau. Nah, terus ada strategi VOC adu domba. Nah, jadi VOC ini nyerang mau menguasai daerah itu nggak bukan asal menguasai, tapi dia juga punya strategi. Makanya dia bisa menguasai daerah-daerahnya yang ingin mereka kuasai itu dengan baik. Nah, dengan politik memecah belah, VOC juga mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Jadi kerajaan-kerajaan kecil kayak Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang juga dari VOC. Nah, maka dari itu beberapa kerajaan tuh mulai melancarkan perlawanan. Salah satunya ada perlawanan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura. Nah, Raja Siak Sultan Abdul Jalil Ahmad Syah pada tahun 1723 sampai 1744 dia memimpin rakyatnya buat melawan VOC. Nah, setelah berhasil merebut Johor, lalu ia membuat benteng pertahanan kayak fort gitu di Pulau Bintan. Nah, dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil ngirim pasukan di atas komando si Raja Lela Muda buat menyerang Malaka. Nah, uniknya dalam pertempuran ini si komando ini Raja Lela Muda membawa atau mengikut sertakan anaknya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya jadi soalnya dari remaja si Raja Indra Pahlawan sudah punya kepandaian berperang atau sifat bela negara atau tanah air sudah mulai tertanam pada diri Raja Indra Pahlawan. Nah, dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah wafat. Sebagai gantinya, diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Musabar Syah pada tahun 1746 sampai 1760. Dia langsung melanjutkan bapaknya. Nah, raja ini punya naluri seperti bapaknya yang ingin memerangi VOC di Malaka, dan sebagai komandan perangnya adalah si Raja Indra Pahlawan. Nah, pada tahun 1751 dia perang tuh melawan VOC. Nah, sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siap, si VOC itu memutusin jalur perdagangan menuju Siak. Jadi Siak itu nggak pas menyerang VOC ada susah buat jalannya. Nah, VOC juga mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kampar sampai Pulau Gantung yang berada di muara Sungai Siak. Nah, kapal-kapal dagang tuh yang pengen datang ke Siak ditahan oleh VOC. Nah, ini buat yang kayak jadi pukulan banget nih buat Siak. Nah, oleh sebab itu langsung dipersiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang VOC. Sebagai pucuk pimpinan pasukan dipercayakan kembali kepada Raja Indra dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Nah, kita sampai ke kapal perang Harimau Buas. Nah,
Jadi dalam serangan ini tuh diperkuat dengan kapal perang harimau buas yang dilengkapi dengan perlengkapan perang nih. Nah, terjadi pertempuran sengit di Pulau Guntung pada tahun 1752 sampai 1753, jadi sekitar kurang lebih setahun. Rata benteng VOC di Pulau Guntung itu banyak banget dan dilengkapi meriam-meriam besar. Nah, maka dari itu pasukan Siak pun jadi kayak susah untuk menembus benteng pertahanan itu. Namun nggak sedikit juga korban yang dari VOC. Jadi karena itu VOC wajib mendatangkan pertolongan kekuatan termasuk juga orang-orang Cina. Nah, pertempuran itu hampir berlangsung 1 bulan. Sementara VOC terus mendatangkan bantuan. Nah, melihat situasi yang demikian itu, kedua panglima perang Siak menyerukan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Sultan Siak bersama panglima dan penasihat mengatur siasat baru. Nah, disepakati bahwa VOC dia ingin melawan VOC dengan tipu daya. Nah, Sultan ini dia diminta buat pura-pura damai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Nah, maka dari itu siasat ini dikenal juga dengan siasat hadiah Sultan. Nah, VOC juga setuju dengan ajakan damai ini. Dia kemakan perangkapnya dari Sultan Siak. Nah, perundingan damai diadakan di loji di Pulau Guntung. Nah, pada saat perundingan baru mulai, justru Sultan Siak langsung dipaksa untuk tunduk kepada pemerintahan VOC. Nah, Sultan langsung memberi kode kepada anak buahnya yang tadi ikut sama dia untuk menyergap dan membunuh orang-orang Belanda. Nah, loji itu langsung kebakar dan rombongan Sultan Siak tuh kembali ke Siak dengan membawa kemenangan. Meskipun mereka belum berhasil kayak mengenyahkan VOC dari Malaka, dia belum berhasil kayak mengalahkan VOC sepenuhnya. Nah, siasat perang ini nggak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh sebab itu, ya, dia diangkat sebagai panglima besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Nah, lanjut lagi perang rakyat Riau dengan VOC. Nah, perang antara rakyat Riau dengan VOC itu sengit banget. Jadi pada saat itu VOC mendatangkan tadi kan VOC mendatangkan pertolongan dari Cina tuh. Nah, pada saat itu rakyat Riau ditarik mundur untuk merundingkan strategi perang baru, sehingga dalam perundingan itu dia dapat ide buat pura-pura ngajak VOC damai. Nah, pada saat perundingan damai itu kesempatan rakyat Riau untuk memukul habis para petinggi VOC. Pada akhirnya rakyat Riau juga akhirnya berhasil merebut kemenangan dari VOC. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.